Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Media. Saya dari mahasiswa dari Istiqomah Muhammadiyah Batam, yang pada kesempatan kali ini akan mencoba mempresentasikan tentang manfaat satelit GPS gratis bagi umat manusia. Di sini guna memenuhi tugas sistem dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang diempu oleh Bapak Moh Iqbal STMKOM. Langsung saja kita membahas yang pertama, pengertian GPS. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi satelit yang dapat menentukan posisi, kecepatan, dan waktu yang di permukaan bumi dengan akurasi tinggi. GPS menggunakan sinyal radio yang dikirim oleh 24 satelit mengorbit di sekitar bumi dengan menerima sinyal dari setidaknya 4 satelit. Penerima GPS dapat menghitung jarak dan posisinya secara 3 dimensi. Bagaimana dengan sejarah dan pengembangan GPS? GPS pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1973 untuk keperluan militer. Nama awalnya adalah Navstar GPS atau Navigation System with Time and Ranging Global Positioning System. Pada tahun 1983, Presiden Ronald Reagan mengumumkan bahwa GPS akan dibuka untuk penggunaan sipil secara gratis. Pada tahun 1995, sistem GPS mencapai kapasitas penuh dengan 24 satelit operasional. Pada tahun 2000, Presiden Bill Clinton menghapuskan pembatasan akurasi yang dikenal sebagai Selective Availability atau SE, yang membuat sinyal GPS menjadi lebih tepat untuk pengguna sipil. Nah, pada tahun 2005, sistem GPS mulai ditingkatkan dengan penambahan sistem GPS, penambahan satelit dan sinyal baru yang lebih kuat dan tahan gangguan. Pada tahun 2020, sistem GPS memiliki 31 satelit operasional dan mencapai akurasi rata-rata sekitar 5 meter. Kalau di Batam ya, di Indonesia kemarin 7 meter ya. Oke, masuk kepada manfaatnya. Manfaat satelit gratis GPS itu beragam. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, ada navigasi yang akurat. Satelit GPS dapat memberikan informasi lokasi yang sangat akurat, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan arah dan navigasi saat bepergian. Ini sangat berguna dalam menghindari kesesatan dan mempersingkat waktu perjalanan. Ini juga biasanya kalau kita mencari alamat ya, biasanya juga digunakan menggunakan GPS, atau kita memesan Grab, aplikasi Grab, aplikasi Gojek dan sebagainya macamnya. Yang saat ini ya jelas itu menggunakan satelit GPS. 2. Tracking dan pemantauan. GPS gratis juga dapat digunakan untuk melacak dan memantau pergerakan suatu objek atau kendaraan. Hal ini biasanya bermanfaat dalam bidang keamanan logistik dan pengiriman barang. Kita misalnya aja dalam satu kota ya, kita misalnya pesan GrabFood atau kita pesan COD atau barang gitu, biasanya kita bisa lacak di mana sudah berjalan apa belum ini barang yang kita pesan, seperti itu. Dan kita sudah tahu nih bakal sampai apa tidak gitu. Itu adalah salah satu yang memudahkan ya, dan juga memberikan keamanan dari GPS. Yang ketiga, pencarian dan penyelamatan. Nah, ini sangat penting bahwasanya dalam situasi darurat GPS gratis dapat digunakan untuk melacak dan mengevakuasi orang yang hilang atau terjebak. Ini dapat membantu tim penyelamat menemukan lokasi dengan cepat dan efisien. Tentu jelas lebih mempermudah juga gitu ya. Terus komunikasi darurat. GPS gratis juga dapat digunakan dalam situasi darurat untuk mengirim sinyal bantuan atau panggilan darurat kepada pihak berwenang. Ini sangat berguna di daerah terpencil atau saat melakukan kegiatan outdoor. Jadi ini biasa dilakukan juga oleh orang-orang yang mendaki gunung gitu ya. Saat mereka tersesat hilang di dalam hutan, mereka biasanya bisa mengirimkan sinyal dan lebih cepat ditemuinya. Yang terakhir adalah pengukuran dan survei. Ini dilakukan oleh satelit GPS gitu. Nah, fungsi satelit GPS gratis ini juga ada beberapa. Yang pertama, penentuan lokasi. Fungsi utama GPS itu untuk menentukan posisi geografis dengan akurasi tinggi di seluruh dunia. Sesuai dengan artinya di awal tadi ya,
Sistem ini menggunakan sinyal dari satelit-satelit di orbit untuk menghitung koordinat lokasi pengguna. Jadi penentuan lokasi ini merupakan salah satu fungsi utamanya, yaitu menentukan posisi geografis dengan akurasi tinggi di seluruh dunia. Akurasi tertingginya jarak terdekatnya kalau tadi 5 meter, tapi kalau kemarin saya khususnya di Batam kemarin buka itu 7 meter ya. Nah, pemetaan yang kedua, GPS digunakan untuk membuat peta digital yang akurat. Sekarang sudah tidak manual ya, sudah mempersingkat pekerjaan juga untuk membuat peta. Dalam pemetaan, koordinat GPS digunakan untuk menandai lokasi geografis dari berbagai objek, jalan, bangunan, dan fitur lainnya. Ini sudah sangat mempermudah sekali. Terus contohnya dalam misalnya pembangunan yang besar ya, pembangunan yang besar itu pasti sangat mempermudah sekali. Terus ketiga, pemantauan bencana alam. GPS dapat digunakan untuk memantau pergerakan lempeng tektonik dan potensi bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ini juga sangat membantu sekali untuk lebih memantau atau juga bisa melihat kondisi apakah akan terjadinya pergerakan lempeng tektonik atau bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi dan yang lainnya, tsunami dan sebagainya macamnya gitu. Jadi bisa kita pantau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus pemantauan hewan liar. GPS digunakan dalam penelitian dan pemantauan hewan liar untuk memahami pola pergerakan, migrasi dan perilaku hewan. Oke, teman-teman, mungkin kalau masih banyak misalnya dari manfaat dan fungsi-fungsinya itu bisa dibaca lagi di artikel-artikel yang terkait ya. Terus berapa satelit penggunaan GPS? GPS terdiri dari satelit-satelit yang mengorbit mengelilingi bumi. Jumlah satelit GPS itu ada 24 buah. Satelit GPS mengorbit mengelilingi bumi dalam bidang orbit dengan tinggi rata-rata setiap satelit kurang lebih 20.200 km dari permukaan bumi. Wow. Ya. Nah, siapa pemilik satelit GPS? Tadi ya, negara asalnya itu dari Amerika Serikat. Operatornya adalah Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat. Jenisnya seperti yang disampaikan dari dalam pengembangannya tadi, itu di bidang militer sipil juga ya. Dia cakupannya global, ketepatannya 30 sampai 500 cm gitu ya. 0,9 atau 16 kaki. Tadi akurasinya kalau di Google Map GPS saya 7 meter. Nah, ukuran konstelasinya satelit nominalnya itu sekarang jumlahnya 24. Yang dapat digunakan itu 32 operasional. Peluncuran pertama di 22 Februari 78, 45 tahun yang lalu. Peluncurannya sudah jumlahnya 75 kali peluncuran ya. Terus ketinggian orbit ada 20.180 km atau 12.540 mil. Jadi memang dalam satuan mil ya ketinggiannya gitu. Nah, biayanya jangan ditanya lagi, pasti sangat mehong, mencapai 12 miliar. Makanya kita di Indonesia memakai GPS gratis. Kalau seandainya ingin akurasinya lebih hebat lagi ya, membutuhkan titik koordinat yang lebih besar lagi ya, otomatis harus membeli ke siapa lagi? Amerika. Oke teman-teman, saya ulangi sekali lagi bahwasanya mungkin masih banyak pembahasan tentang satelit GPS ini, namun itulah yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa mencari di artikel-artikel terkait untuk memenuhi informasi yang lebih banyak lagi. Terima kasih banyak.